ke Pak Hari. Ya, sebentar saya akan spotlight. Ya, selamat malam Pak Hari. Malam Pak, ya, selamat malam. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Pak Andreas. Oke, selamat malam rekan-rekan. Terima kasih loh, saya sudah dikasih kesempatan untuk ngobrol di sini. Saya kira, saya juga lupa tadi udah tanggal 17 ternyata saya diundang jadi pembicara, juga lupa, maaf. Kayak persiapannya kayaknya agak kurang matang, jadi mohon dimaklumi rekan-rekan. Oke, jadi perkenalkan nama saya Putu Hari, kegiatan sehari-hari sebagai juga akademisi juga, sebagai entrepreneur juga, tapi lebih orientasi ke akademisi. Ya. Jadi sudah kira 7,5 tahun saya berkecimpung di dunia akademik, terutama di membina pendidikan di salah satu perguruan tinggi. Ya, cuma saya udah agak off, saya lebih berkecimpung di masalah teknopreneurship. Oke, jadi kalau kita ngomong masalah marketing itu memang banyak, misalnya banyak kajian-kajian ya, terutama di bidang akademis atau di bidang praktis ya, yang berbicara tentang masalah marketing. Sebenarnya kajian marketing itu banyak, tapi yang ngetop sekarang itu biasanya digital marketing ya. Tapi walaupun tools atau program marketing itu semakin lama semakin berkembang, tapi tetap yang dikembangkan sekarang tetap terkait dengan masalah psikologi, teman-teman. Jadi emang kajian-kajian yang dibahas di marketing itu adalah kajian tentang psikologi. Maaf Pak Andreas, ini kok gelap Pak ya? Halo Pak? Oke, maaf Pak Hari, saya share screen-nya. Mungkin Pak Hari lupa nggak share screen. Oh iya, sebentar Pak ya. Ya. Share screen, sebentar Pak ya. Ya, oke, sorry. Mungkin dari yang lain, Oh, iya. Pak Mulyono apa melihat screen-nya? Rekan-rekan melihat Pak. Ya, melihat ada. Oke. Oke, Ya. bisa. Oke, Pak Hari, saya akan jadi operator. Silakan Pak Hari yang akan bilang next nanti ya. Saya akan. Oke. Kok nggak bisa nge-share ya? Saya yang akan share Pak Hari. Saya share. Siapa? Oh ini ya. Jadi udah di-share? Udah. Maaf Pak Hari, saya yang share. Jadi Pak Hari yang bilang next saja nanti, ya. Oke. Boleh? Oke. Baik Pak. Silakan Pak. Jadi perkembangan, sebentar. Saya ini isinya gelap Pak, nggak ada ininya. Oh iya. Nggak kelihatan ya. Sebentar Pak. Nggak kelihatan. Saya coba lagi sebentar Pak ya. Iya. Oke. Nah oke, ya kita walaupun nggak slide-nya kadang-kadang nggak sesuai ya, kita pakai cara alamiah aja Pak ya. Kita pakai cara ini aja. Nah, oke, jadi pembicaraan kali ini kita membahas tentang strategi inovasi ya terkait dengan masalah omnichannel ya. Jadi omnichannel itu merupakan gabungan dari beberapa model marketing, yaitu gabungan dari marketing yang sifatnya terkoneksi atau digital dengan marketing yang menggunakan model konvensional. Jadi sekarang kan mengalami dilema semenjak kita menggembar-gemborkan apa yang namanya revolusi industri keempat. Jadi perkembangan marketing juga mengalami proses perubahan yang cepat, sangat cepat. Ya. Nah, kadang-kadang di industri ada yang namanya revolusi industri keempat ya rekan-rekan. Jadi proses perubahan industri dari yang pertama menggunakan tenaga manusia, kemudian menjadi tenaga mekanisasi, kemudian menggunakan tenaga digital, menggunakan aplikasi digital. Tentunya hal itu juga memudahkan bagi beberapa praktisi atau akademisi untuk
istilahnya mengasosiasikan pola pikirnya. Nah, kemudian terkait dengan masalah revolusi industri keempat, itu ada yang namanya disrupsi ya teman-teman. Kira-kira teman-teman udah tahu apa yang namanya disrupsi, atau apa ya? Disrupsi itu merupakan suatu proses perubahan secara berkelanjutan atau terus-menerus terkait dengan masalah perubahan-perubahan besar yang ada di dunia, seperti contohnya industri. Sekarang perubahan-perubahan yang sangat cepat sekali itu terutama terkait dengan masalah perubahan industri ya. Jadi perubahan besar-besaran ke arah yang lebih digital. Makanya sekarang semuanya ketika diciptakan Android itu semuanya mengarah kepada hal yang digital. Apalagi ada namanya kajian marketing digital. Nah, sebenarnya zaman sekarang di masa kini, oke, next Pak, next. Di masa kini perubahan pola pikir masyarakat kan terus berkembang. Nah, misalnya di retail aja ya, di retail kalau dahulu orang untuk berbelanja itu kita harus datang dulu ke mall, kemudian kita nggak punya planning yang terencana, kemudian kita berbelanja dan sering banyak muncul pembelian secara tiba-tiba. Nah, itu yang mengalami perubahan pada saat ini. Kalau saat ini kan orang-orang atau individu itu lebih banyak melakukan pembelian secara terencana. Nah, secara psikologis, sebelum kita berbicara tentang multi channel atau omni channel, nah kita bahas dulu tentang psikologis masyarakat di masa digital. Jadi ada yang namanya web grooming dan room grooming ya teman-teman. Jadi sepanjang kalau kita mengenal gadget ya, jadi ada kadang-kadang orang itu lihat gadget dulu baru berbelanja. Kalau di masa lalu kan nggak ada seperti itu. Kemudian ada juga room grooming, jadi personal atau individu itu langsung datang ke toko, baru kemudian nanti mereka browsing lagi, browsing internet atau apa, kemudian di web, baru melakukan pembelian. Ya emang kelihatannya psikologi itu hal yang sepele, cuman kan hal ini menyebabkan perubahan-perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Nah, kemudian kenapa kok kita berbicara tentang retail? Satu, retail itu kan merupakan salah satu penyokong pemasukan negara juga, karena sekitar 15% industri negara kita tuh diproduksi dari penjualan retail ya teman-teman. Nah, sepanjang kita tahu, setelah era digitalisasi pada saat ini, penjualan retail di Indonesia itu mengalami penurunan. Ya, mengalami penurunan. Pak Andreas, bisa di next Pak? Ada grafik Pak, mengalami penurunan. Maaf rekan-rekan, kira-kira suara saya jelas apa gimana? Halo? Jelas Pak, jelas. Oke, siap. Oke. Misalnya kurang jelas, nggak apa-apa. Boleh dievaluasi ya rekan-rekan ya, seperti itu. Materinya tidak muncul, Pak. Iya, tidak. Presentasinya tidak muncul. Oke, seperti itu. Nah, saya lihat dulu ya. Nah itu. Oke, nah dari tabel pertumbuhan retail ya itu sudah terlihat. Retail itu kan mulai berkembang di Indonesia kan di sekitar tahun 90-an ya. Ketika pola pikir masyarakat berubah, ketika kita udah tidak berbelanja lagi di toko-toko konvensional, kita udah pindah ke misalnya department store atau apa. Zaman dulu kan sangat getol sekali orang berbelanja ke department store. Tapi semenjak masa di masa kini, di era digitalisasi, semua itu sudah berubah. Jadi mungkin sekarang udah zamannya retail itu nggak lagi jadi favorit. Orang tuh cenderung untuk
berbelanja online ataupun mereka cukup duduk di rumah kemudian melakukan pembelian secara online. Jadi secara psikologis pola hidup manusia sudah berubah sekarang. Itu. Ya. Kemudian, nah seperti yang saya bilang tadi, ada namanya web grooming, ada room grooming, itu tujuan psikologis. Ya. Itu. Ada perubahan secara besar-besaran. Emang sepele, tapi itu merubah pola pikir masyarakat sebenarnya. Pola pikir masyarakat sudah berubah. Wajar sekarang persaingan semakin sengit karena semua orang bisa melakukan apa saja dan semua orang bisa melakukan segala sesuatu dengan hal yang simpel sekarang. Ya, contohnya misalnya gerai-gerai penjualan online sudah menjamur, kemudian kita nggak harus jauh-jauh lagi jalan untuk istilahnya mencari barang yang kita mau. Kita cukup duduk aja di rumah, kemudian kita udah dapat apa yang kita mau. Memang itu menimbulkan perubahan yang besar. Cuman ada beberapa aspek. Contohnya perusahaan-perusahaan yang masih belum menapaki era digital, masih berjuang secara konvensional, itu yang istilahnya belum mendapatkan solusi yang bagus untuk terkait dengan masalah digitalisasi ini. Itu. Jadi istilahnya banyak terjadi ketimpangan. Ada kadang-kadang di satu sisi, kadang-kadang orang sudah mulai nggak percaya sama hal yang berbau online karena mungkin kadang-kadang nggak semua orang yang berbelanja itu dari kalangan milenial. Ada beberapa itu kadang-kadang orang yang berbelanja itu dari kalangan orang yang berumur di atas 40. Nah, kadang-kadang mereka yang dibilang agak kurang peka dengan perkembangan teknologi. Walaupun mereka juga bisa, tapi tidak seperti golongan-golongan milenial yang memang peka sekali dengan perubahan teknologi. Ya. Kemudian, kemudian selanjutnya ada, kalau dulu kita channel penjualan itu kan cuma ada beberapa, ada 5 dari kita produsen, distributor, subdistributor, kemudian ke end user. Nah, kalau zaman sekarang kan berbeda. Di zaman serba digital, sekarang channel distribusi itu ada beberapa. Biasanya pakai media sosial. Yang pertama, yang paling tua itu pakai Facebook. Boleh ada apa namanya, Dik? Marketplace. Tokopedia. Ya, marketplace. Kemudian kalau di apa namanya, ada Instagram, tuh. Kemudian bisa juga kadang kita pakai LinkedIn atau apa. Kemudian TikTok juga bisa, ya. Jadi banyak banyak cara sekarang untuk istilahnya untuk menambaki penjualan secara digital, ya. Seperti itu, ya. Jadi secara harfiah, omnichannel marketing sebenarnya gabungan dari penjualan secara online dan offline. Intinya seperti itu. Cuman sekarang yang berubah tuh channel distribusinya. Kita pakai media sosial. Kalau dulu kan kita nggak pakai media sosial. Sekarang pakai media sosial karena cukup efektif dan cukup efisien. Kemudian pola pikir masyarakatnya udah berubah. Kita nggak mungkin kembali ke istilahnya ke masa lalu, 10 tahun lalu. Memang berbeda. Karena kenapa kok saya berbicara tentang retail? Pertama, emang retail itu cukup signifikan ya, ininya apa tingkat kenaikan pendapatannya. Cuma di masa kini turun drastis, apalagi di masa pandemi ya. Jadi banyak beberapa retail itu belum tikar. Jadi kita nggak bisa memungkiri lagi. Ada beberapa gerai-gerai retail seperti contohnya Giant, kemudian apalagi Alfa dan lain-lain. Alfa kan juga jadi Alfamart dan lain sebagainya. Ya. Saya kira teman-teman mungkin ada pertanyaan atau istilahnya pernyataan saya kurang jelas atau gimana atau masih membingungkan, silakan layangkan pertanyaan. Jadi kita share di sini, kita diskusi, walaupun ini saya sebagai pembicara, tapi saya bukan merupakan manusia yang bisa segalanya ya.
tentunya banyak kekurangan juga. Oke, silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau gimana, atau apa, atau kurang jelas terkait dengan omnichannel marketing. Rekan-rekan silakan. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Atau secara singkat Pak Putu, Pak Hari, omnichannel marketing ini penjelasannya apakah memang kalau omnichannel itu berarti kan dalam bahasa kita ini perpaduan ya, atau semua bisa dipakai ya? Semua bisa dipakai. Jadi kita pakai online dan offline lah gitu kasarnya. Offline dan online, online dan offline. Karena apa? Itulah yang apa saya bilang tadi, bahwa tidak semua masyarakat itu bisa peka terhadap teknologi kan. Mungkin kalau generasi milenial oke lah. Nah, yang ada misalnya ada konsumen atau segmentasi di atas 50 misalnya. Mereka kan walaupun mereka juga diajari juga, pasti tahu dari beberapa rekanannya atau apa atau anaknya, tapi kan mereka juga tidak semuanya bisa aware ya dengan model penjualan online. Makanya untuk meningkatkan tingkat penjualan lagi, biasanya digabung. Jadi nggak cuma penjualan secara online, tapi juga offline. Ya, offline. Jadi gabungan antara offline dan online. Kemudian channel distribusi lewat media sosial. Kalau zaman dulu kita distribusi barang itu kan satu dari produsen, kemudian ke distributor, kemudian ke subdister misalnya, kemudian ke end user. Kalau sekarang kita nggak butuh seperti itu. Yang kita butuh biasanya mediasinya kan bisa kelewat media sosial. Itu. Ya. Jadi banyak beberapa contoh, misalnya kita yang patut dicontoh untuk diaplikasikan di UMKM. Contohnya misalnya kita pola penjualannya PT Inserasena ya, sepeda Polygon. Sepeda Polygon sebenarnya itu nggak ready di toko, nggak semuanya ready di toko. Kadang-kadang apa yang kita mau itu harus kita pesan dulu di web, baru barangnya ready. Jadi emang disengaja di setting seperti itu. Kadang-kadang misalnya Polygon kan punya toko tersendiri ya, punya dealer tersendiri. Kayak contohnya misalnya apa namanya? Rodaling. Jadi kadang-kadang barang di Rodaling itu emang nggak ada. Nah, gitu. Jadi sengaja dibuat seperti itu, nanti biar ada istilahnya kesinambungan antara penjualan secara online dan offline. Gitu ya. Jadi maaf ya mungkin atau kurang jelas atau apa, jadi mohon dimaklumi karena waktunya juga terbatas, rekan-rekan. Dan ini juga banyak sukses juga. Kemarin kita melakukan beberapa riset ya, penelitian di UMKM di Batam. Jadi setelah tidak menggunakan pola marketing secara online, mereka juga masih tetap mempertahankan offline. Jadi masih tetap dipakai cara-cara konvensional. Jadi biar ada keseimbangan ya. Karena kadang satu sisi penjualan online kan tingkat kepercayaan masyarakat agak-agak rendah. Jadi nggak semuanya penjualan. Kadang-kadang banyak terjadi penyalahgunaan. Ya. Nah makanya untuk menutupi hal seperti itu, kita memix antara penjualan online dan offline. Makanya ada namanya kajian omnichannel teori. Seperti itu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan rekan-rekan nanti bisa kita diskusikan. Pak Hari, ya. boleh Ya, tanya Pak? Iya Pak, silakan. Pak Hari, bagaimana strategi pricingnya ya? Kalau misalnya memang kan dari distributor atau dari yang memang produsen itu langsung bisa memasarkan, nah kan di situ kan ada jaringan distribusi. Ya. Strategi pricing kan ini nggak boleh mematikan juga jalur distribusi konvensional yang ada kan Pak ya? Di bawahnya bagaimana kan? Itu? Ya, satu, ya kan ada penetapan harga ya, teman-teman. Saya kira antara offline dan online, kadang-kadang ada yang harganya sama, ada yang enggak. Contohnya misalnya,
antara distribusi atau dister antara subdister misalnya, kan ada spare harga yang agak berbeda sedikit. Jadi tergantung kebijakan si penjual sebenarnya untuk masalah kebijakan harga. Saya kira untuk masalah harga itu kan bukan merupakan hal yang krusial ya teman-teman. Kadang-kadang kita juga harus memperhatikan pola psikologis masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu kalau barang itu segmennya benar, dihargai dengan harga price yang benar, kadang-kadang kalau keras. Kadang-kadang juga nggak semuanya konsumen itu mau dengan harga yang murah ya. Kadang-kadang ada segmentasi yang tertentu, mereka lebih mendingin price tag, mereka nggak mau beli dengan harga murah kan. Itu. Biasanya seperti itu. Jadi nggak semuanya kita apa-apa terkait dengan masalah harga ya. Karena saya pikir banyak hal-hal lain yang harus kita pikirkan tentang terkait dengan masalah harga. Misalnya cepat tanggap, atau misalnya responsiveness, atau apa, tangible ya. Itu. Menurut saya seperti itu rekan-rekan. Harga saya kira kebijakan dari perusahaan masing-masing. Saya. Gimana? Ada yang tidak setuju atau gimana? Biar kita diskusinya hidup ya. Jadi teman kita juga sama-sama belajar di sini. Biar kita lebih banyak tahu. Karena saya di sini juga bukan orang-orang yang memang betul-betul dewa di bidang marketing ya teman-teman. Tapi kan banyak orang. Karena gini, di bisnis itu kan nggak ada sekolahnya sebenarnya. Nggak ada sekolahnya di bisnis. Ya sebenarnya sekolah bisnis kayak contohnya S1 kewirausahaan itu kan cuma memfasilitasi sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bisnis itu kan kita harus terjun. Kemudian ya yang apa yang dibilang ini pengalaman, kemudian relasi, teman-teman. Ya. Karena sama dengan gini, ilmu itu kan kalau nggak dicoba itu kan kita nggak bakalan bisa tahu. Memang harus dicoba. Itu menurut saya. Oke, jawaban saya seperti itu. Maaf kalau meleset, mohon diluruskan boleh teman-teman. Ya. Silakan, mungkin ada yang mematahkan jawaban saya, nggak apa-apa teman-teman. Jadi ini kan forum bebas ya. Jadi nggak harus. Jadi nggak bakalan sangat nilai. Gimana? Oke, silakan. Ada yang lain yang bertanya? Mungkin Pak Nanang tadi ada yang komentar nih. Silakan Pak Nanang. Ya, halo Pak. Ya, salam kenal Pak. Saya Nanang dari Semarang. Iya, silakan. Mungkin tadi ya. Mungkin yang pertama, mungkin saya agak telat tadi pas joinnya itu ternyata sudah mau selesai gitu ya. Saya nggak tahu apakah tadi yang di slide itu sudah dijelaskan semua atau belum gitu. Mungkin itu. Kemudian tadi ya Pak, yang kaitannya dengan harga sih Pak. Mungkin ini sharing saja Pak ya. Mungkin tadi betul ya, juga terkait dengan psikologi konsumen bagaimana. Cuman kalau sepengalaman kami juga, kebetulan kami juga main di retail, yang di Bogor itu kita main di retail Pak. Nah itu salah satu kebetulan kita mainnya omnichannel juga. Memang yang paling utama adalah yang kita bangun di online-nya. Kita menggunakan semua marketplace yang ada di Indonesia. Kemudian kita juga coba buat toko di website. Dan kalau dari pengalaman kami tadi yang terkait dengan harga itu, karena produk kami cukup banyak ya, pas itu kita ada puluhan. Kalau kita ambil case satu produk yang itu adalah pelancar ASI, itu ternyata di harga itu cukup signifikan Pak untuk pengalaman kami 3 tahun itu di harga memang sangat signifikan. Dalam artian ketika kita set up harga itu di 2 kali lipatnya kompetitor kita, itu betul-betul kita agak kita agak kesusahan ya untuk bisa bersaing di pasaran. Dalam artian ini ya kita punya strategi untuk mengubah kemasan, artinya mengubah isinya, kemudian kita turunkan harga yang memang levelnya mendekati atau bahkan sama. Ya itu mungkin pengalaman kami yang kemarin itu seperti itu. Jadi dan itu pun memang sih belum terbukti ya Pak ya dengan kita menurunkan harga, karena itu memang kita launchingnya bulan ini, bulan-bulan awal Mei, minggu pertama, itu juga belum terbukti. Cuman dari pengalaman yang tadi yang kita set up harga terlalu tinggi, di atas
kebanyakan produk pelancar ASI itu memang kita agak sulit penetrasinya. Bahkan itu kita pernah budgeting satu bisnisnya itu iklan habis 100.000 ya, kalau kita push di iklan itu baru bisa terjual dengan rataan budget iklan 100-an ribu untuk ads-nya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak, barangkali Bapak punya insight yang lain lagi seperti itu. Terima kasih Mas atas masukannya ya, Mas Anang Al-Habib ya, sukses selalu. Emang ya saya bilang seperti itu. Kadang-kadang price tag juga emang nggak menjadi jaminan. Tapi memang banyak orang-orang yang berpatok pada harga. Cuman ya itu, kadang-kadang ada hal-hal faktor X atau apa yang nggak bisa kita prediksi, itu juga mempengaruhi posisi barang kita di pasar. Seperti itu. Ya saya sih nggak bergerak di bidang retail yang besar ya. Mungkin tadi Mas tuh retailnya juga udah retail besar, dan saya hanya di UMKM. Cuman kita tarik benang merah, kira-kira ada nggak kasus yang sama atau ada kira-kira hal yang bisa istilahnya menjembatani antar kasus yang terkait dengan masalah omnichannel. Oke, terima kasih masukannya. Mungkin ada rekan-rekan lain yang misalnya masih masukan atau apa terkait dengan materi saya. Karena kita materi ini kan materi marketing kan luas sekali ya. Jadi ini ilmu sosial bukan ilmu eksak juga. Jadi kadang-kadang kita harus untuk memfikskan keilmuan kan harus tambah dengan pengalaman. Jadi kalau di Indonesia itu kita kan banyak nulis buku, kadang-kadang juga mereka nggak dari pengalaman, tapi juga menyadu dari buku lain. Nah, beda sama di negara-negara yang sudah maju, mereka selain riset juga kerjasama dengan praktisi. Jadi memang betul matang. Kemudian barulah mereka menerjunkan ilmunya itu di negara-negara Asia Tenggara. Makanya kita di Asia Tenggara kalau misalnya belajar keilmuan marketing misalnya di buku, ya kita agak nggak nyambung karena mereka berbicara tentang keadaan di negara-negara maju. Kalau kita kan punya case sendiri ya, rekan-rekan ya. Ya kayak yang tadi Mas Anang Al-Habib tadi bilang, itu juga seperti itu case-nya. Oke, terima kasih Mas Anang. Mungkin ada masukan dari rekan-rekan yang lain terkait dengan masalah omnichannel ini. Ya sebenarnya ini bukan bahasan-bahasan yang baru banget ya. Ini bahasan yang ya saya bilang udah banyak yang tahu, cuma kadang-kadang aplikasinya memang kita agak, kalau nggak kita terjun bener, emang agak membingungkan. Tapi banyak yang udah sukses, karena emang nggak semuanya segala sesuatu yang berbau teknologi itu bisa berjalan mulus ya teman-teman. Karena sekarang misalnya contoh bisnis startup ya, bisnis startup tuh kadang-kadang ada yang sukses, ada yang enggak. Yang mereka nggak berjalan secara jangka panjang. Karena kita tahu bisnis yang kita inginkan kan bisnis jangka panjang ya. Kita tahu misalnya, ya bukannya kita mau ngorek-ngorek ya, startup di investasi misalnya, yang kemarin kita ada kejadian itu, nah itu yang jadi masalah. Akhirnya apa, masyarakat udah nggak, kita bukan nggak peduli, udah nggak percaya. Trust. Jadi kan kalau jadi teori atau di praktek ya, kalau di bisnis itu kan trust, kepercayaan. Apa-apa kalau kita sama relasi kan kepercayaan. Oke, silakan mungkin ada pertanyaan lain terkait dengan materi kita ini ya, biar agak lebih hot sedikit, jadi biar enak gitu. Silakan rekan-rekan, boleh kasih masukan ya. Monggo silakan. Silakan siap. Ada yang mau menambahi? Maaf, kalau saya mungkin agak mendasar ya. Omni sendiri itu sebagai saya orang awam pengertiannya apa ya Pak ya? Ya begini Pak, kita secara kasarnya kalau kita di praktik itu omni channel itu kan, omni itu kan kayak kita ada pengertian omni way atau omnivora. Kita kan gini aja, kita makhluk hidup manusia itu kan di tengah-tengah, di antara omnivora dan karnivora. Jadi omni itu hal yang menggarisbawahi antara misalnya kalau omnivora, hal yang menggarisbawahi antara karnivora dan herbivora misalnya gitu. Kan seperti itu. Nah, sedangkan di omnichannel itu satu hal yang menjembatani antara
penjualan yang sifatnya online dan penjualan yang sifatnya offline, gitu Pak. Jadi gabungan gitu. Istilahnya memunculkan keuntungan antara penjualan offline dan online. Bahasa kasarnya kan seperti itu. Saya mau tanya nih. Ya, terima kasih, baik, terima kasih. Ya, mungkin ada nggak ya contoh perusahaan yang punya nama, perusahaan besar yang punya nama yang melakukan omnichannel? Ya, saya bilang tadi Polygon misalnya. Dia juga melakukan penjualan online, kemudian kadang-kala stoknya nggak ada, stok di toko nggak ada. Jadi kan gini, secara psikologis di zaman sekarang setelah muncul perkembangan gadget, orang itu kan nggak langsung beli ke toko. Jadi ada dua macam. Ya, kalau dilihat dari secara psikologis, ada namanya web rooming. Jadi pembeli itu lihat di gadget dulu, cocok, baru datang ke toko. Nah, itu web rooming. Kemudian ada room grooming, mereka datang ke toko dulu. Kok harganya mahal seperti kok harganya nggak cocok atau gimana? Akhirnya mereka ngecek lagi di website. Oh, ternyata lebih murah nih. Mereka pesan di sana. Sederhana sebenarnya. Jadi kalau dulu kan kita nggak ada gadget, nggak ada apa, ya kita nggak ada planning. Tato datang ke dealer, tato beli. Nah itu yang dulu kan apa namanya impulse buying ya. Kalau di teori itu ada impulse buying atau pembelian secara tiba-tiba. Emang seperti itu. Dulu kan kita tahun 90 gitu, kita datang ke mall, nggak ada planning, tato beli baju. Nggak ada planning, tato beli sepatu. Akhirnya apa? Kondisi keuangannya udah nggak balance. Tapi sekarang bagusnya berkat ada digital marketing, berkat ada gadget, perkembangan gadget, kita kan membeli sesuatu itu terplanning dulu. Kita ngecek dulu di web, cocok, baru kita jalan. Baru kita cari barangnya. Mungkin seperti itu Pak, sederhananya. Ya. Atau mungkin paham. Ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau menambahi atau bertanya, silakan. Kita santai saja. Jangan tegang-tegang teman-teman. Maaf kalau saya ya mendadak juga. Saya juga lupa tanggal 17. Ternyata saya ada undangan dari Pak Andreas. Saya juga minta maaf kalau kurang ada kesiapan ya rekan-rekan. Mungkin next, mudah-mudahan saya lebih siap lagi. Ya. Siap Pak Hari. Luar biasa. Kita sudah menerima sebuah informasi baru tentang omnichannel. Dan mungkin ke depan memang UMKM harus melakukan itu ya, harus melakukan omnichannel ya. Artinya mereka juga harus menjalankan secara online. Mungkin kalau UMKM tantangannya adalah online-nya ya. Kalau perusahaan besar terbalik, perusahaan besar dulu kuat di offline, sekarang dulu kuat di online, sekarang dia juga mungkin harus juga kombinasi juga ya. Iya, sekarang seperti itu. Jadi sekarang dilema. Sekarang kan perusahaan banyak sekali, apalagi startup kan, startup banyak tumbuh lagi, atau jatuh lagi, tumbuh jatuh lagi. Atau misalnya Bukalapak aja sekarang udah goyang juga, ada Tokped. Karena saingan juga terlalu banyak. Kita juga nggak bisa menghindari persaingan dan nggak bisa menghindari perkembangan teknologi. Karena keadaannya memang seperti itu. Jadi kalau kita kembali ke 10 atau 15 tahun lalu, terkait dengan retail memang sudah berbeda sekali. Terkait masalah perencanaan, rencana orang ketika berbelanja. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi atau sanggahan atau mungkin materi saya kayaknya kurang berbobot atau apa, monggo ditambahkan. Ya, bukan nggak berbobot Pak, berat. Iya aja bawa istilah ini sih. Iya. Ini berat Mbak, ini bukan nggak berbobot ini. Ini memang mungkin teman-teman masih belum punya pengalaman yang panjang tentang ini ya. Mungkin ke depan kita harus lebih eksplor lagi nih Pak Hari ini. Ya, saya juga mungkin harus banyak masukan dari teman-teman seperti apa harusnya. Memang kita ya kayak kita misalnya suatu negara kan maju kan karena kita banyak proses pemikiran dari banyak orang. Siap. Ini basicnya marketing. Silakan mungkin teman-teman dari IT kayaknya adik sama di Kelvin Herwanda Triastandri kayaknya mereka
biasanya golongan-golongan milenial ini kan biasanya mereka lebih tahu lebih banyak Kenapa? mereka kondisi market di online seperti apa. Mereka lebih lihat. Kalau saya kan golongan di tengah-tengah ya, tua juga enggak, muda juga enggak. Jadi kita ya gimana, kita harus juga belajar sama yang muda. Iya sih. Karena banyak orang, ya orang ahli lebih banyak orang, tapi kita harus kerjasama, itu merupakan hal terbaik ya. Tetap sih. Iya. Sebenarnya kalau walaupun butuh ada pakai teknologi apapun ya, tapi kalau dasar ilmu marketing kita nggak kuat ataupun value produknya nggak itu, ya teknologi pun belum tentu membantu sih Pak. Karena saya pribadi juga kalau waktu pernah menjual sebagai reseller ya, waktu itu pernah saya alami itu customer saya nggak tertarik kepada saya gitu. Jadinya ya teknologi bukan bisa menjadikan solusi sih ya. Karena tidak semua orang kan bukan nggak peka teknologi. Ada beberapa emang yang nggak suka nyentuh teknologi kadang-kadang. Tapi dia potensial, orang potensial. Oh, udah siap. Iya, kalau kita harus ngalurin barang atau apa, barang jasa, kita harus mau nggak mau harus gali terus kan. Gali terus sampai kita memang seperti itu. Baik, sebenarnya ya kita teori sama praktek kita nggak jauh, cuma aplikasinya kadang-kadang tiap orang tuh punya gaya dan punya cara yang berbeda sebenarnya. Lapangannya yang beda sih. Iya, lapangan. Emang seperti nyatanya seperti itu. Kita kan di Indonesia tuh jadi pasar yang menjanjikan sebenarnya kita. Pasar menjanjikan. Makanya kita dijajali barang-barang impor terus karena pasar menjanjikan. Satu sisi kita orangnya konsumtif. Orang Indonesia itu kan tipikalnya konsumtif. Ada apa-apa baru udah cepat ngambil, apa baru ngambil. Tapi kita jadi apa yang saya pelajari dia negara dari Asia Tenggara misalnya, ini hal yang sepele aja misalnya. Atau orang Singapura, Malaysia, Indonesia misalnya nih, contohnya sepele aja. Terkait nyimpan barang nih. Kalau orang Indonesia kan senang nyimpan banyak barang karena kalau sebagian banyak barang prestige ya. Kalau orang Malaysia kayaknya dia lebih suka mempertahankan barang-barang lama karena mungkin nggak tahu ada proses historis atau apa. Kalau orang Singapura dia nggak suka nyimpan barang, jelas. Karena dari kondisi geografis dan tipikal masyarakat yang sangat serba sibuk ya, bahkan di Asia Tenggara kan serba sibuk kan orang Singapura. Mereka nggak suka nyimpan barang. Makanya ketika saya tinggal di Batam, saya pelajari, saya lihat barang-barang second di aviari aja. Saya di aviari kadang-kadang ke sana berkunjung, kok masih barangnya bagus-bagus. Ternyata emang kondisi seperti itu, kondisi psikologis orang Singapura kan dia nggak suka nyimpan barang karena apa? Space nggak ada, secara fisik space nggak ada. Kemudian mereka orang yang sibuk. Bukan hanya kita nggak bisa ngitung tentang hal yang terkait dengan masalah ini dengan income ya, jelas lah kalau income. Tapi ada hal-hal lain yang terkait dengan masalah selera atau apa, kemudian keinginan ya. Jadi ada hal yang memang nggak bisa kita, memang banyak. Makanya kalau mempelajari marketing memang luas sekali ya, apalagi di lapangan. Jadi nggak cukup dengan buku tebel. Tapi teman-teman yang sudah pengalaman memang sudah luas sekali kajiannya. Ya salah satunya kajian di Omnichannel kemarin. Ya cuma emang Omnichannel ya itu gabungan antara offline dan online gitulah seperti itu. Karena untuk memantapkan gabungan. Online sudah mantap ya, karena cepat sekali untuk ngumpulin output itu cepat. Cuman ya itu dia short term. Kalau cara konvensional kan lama, cuma long term dia. Oh. Seperti itu. Contohnya aja, ini aja kita lihat toko sembako dari zaman saya kecil sampai sekarang tangga saya tetap ya seperti itu, mereka tetap konsisten. Karena pakai cara konvensional dan tetap ya konsisten seperti itu. Ya, karena segala satunya hal yang masih terbilang konvensional atau tidak banyak mengadopsi teknologi itu kadang-kadang juga bisa membawa perubahan. Ya, juga perlu diperhatikan. Karena tidak semua hal itu bisa menggunakan model digitalisasi ya, tetap masih menggunakan naluri manusia. Oh, ya kan seperti itu. Dalam ini saya ya maaf lah kalau bukan menggurui teman-teman banyak yang lebih berpengalaman di sini kan. Ya.
Ya, oke. Ya, bagus sih masukan ini, menarik juga sih ya lihatnya. Ya, oke. Silakan mungkin. Oke, itu ada Pak Patrick yang kasih pernyataan ini. Silakan Pak Patrick, mungkin bisa open mic nih, nambahin. Silakan Pak. Ya, Oke, makasih Pak Andreas. Ya. Kalau sedikit yang saya paham dan saya tangkap dari penjelasannya Pak Hari, secara garis besar ya Pak Hari ya, mohon maaf nih Pak Hari. Ya, silakan Pak. Itu ilmu omnichannel ini adalah memang baru, dan mau tidak mau dengan kondisi saat ini, terutama dengan semakin gencarnya digitalisasi dan juga kondisi pandemi COVID-19 beberapa hari lalu, kan semua hampir seluruh segmen kehidupan manusia itu diatur dan difasilitasi secara digital. Begitu ya Pak Ari ya. Nah, betul, jadi omnichannel ini kalau yang saya dengar dari penjelasan Pak Hari dan dari informasi yang selama ini saya tahu, itu adalah diversifikasi penyaluran atau distribusi produk ke pasar melalui penggabungan offline dan online. Betul Pak. Ya, artinya produk itu dapat diserap di pasar, tidak harus lagi seperti dulu dengan gaya konvensional, orang datang ke pasar, lihat barang, terus nego barang, akhirnya jadi. Nah, sekarang ini dengan adanya omnichannel, orang bisa pesan, lihat barang itu dari rumah atau dari manapun tempatnya. Dia tinggal modal kuota, aplikasi, download aplikasinya, lihat barangnya, lihat harganya, dan kalaupun dia tidak punya dana, itu bisa dilakukan pembayaran belakangan setelah barang sampai, atau yang lebih dikenal dengan pay later. Nah, itu kira-kira yang saya tangkap. Mohon maaf kalau salah nih Pak Hari. Jadi artinya saya coba memberikan men-share informasi atau pengetahuan yang saya tahu mengenai omnichannel ke teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya ini sama seperti yang ada di yang dimaksud oleh Pak Hari. Itu aja sih Pak Andreas yang mau saya sampaikan. Makasih banyak Pak Andreas, Pak Hari. Thank you Pak Patrick. Waduh. Pak Patrick. Ya, thank you Pak Patrick. Thank you Pak Hari. Mungkin ada tambahan lagi Pak Hari? Ya, saya kira garis besarnya seperti itu sih Pak ya. Karena mungkin nanti ada perkembangan lagi yang lebih luas lagi terkait dengan masalah omnichannel juga ya. Karena keilmuan di bidang marketing kan dinamis Pak ya. Jadi selalu ada yang baru, Ya. Gitu. Ya, saya kira seperti itu aja Pak ya. Oke. Pak Hari, terima kasih banyak ya kalau malam ini materinya menurut saya ini justru tantangan. Karena masih banyak teman-teman yang masih meraba-raba ya omnichannel ini. Ini tantangan luar biasa. Saya pun juga masih meraba-raba seperti apa. Apakah memang semudah itu atau kata Pak Aji tadi ini sangat berbobot, sangat berat banget gitu kan untuk dicerna ya. Tentunya. Jadi ya. Betul Pak. Silakan. Tentunya kalau memang di praktek ya lebih susah pasti Pak kalau daripada apa yang kita bicarakan sih. Tapi kan ya kita kan mencari solusi seperti apa sih nanti misalnya ke depannya ada nggak benang merah atau misalnya istilahnya solusi untuk menengahi misalnya ada kasus atau apa gitu ya Pak. Ya, seperti itu sih kan kita aja. Ya, mungkin maaf saya kayak kurang siap atau gimana, jadi saya mohon maaf sama rekan-rekan di forum ini ya. Saya kira mungkin paparan saya seperti itu aja. Mohon maaf ada kesalahan. Boleh nambahin nih Pak Andreas, Pak Hari. Silakan Pak. Kalau bisa saya... open kamera lebih bagus nih Pak. Apa itu? Oke, sebentar. Oke. Kalau saya lihat ini prospeknya omnichannel ini sebenarnya menurut saya ini bagus ya. Artinya gini Pak Andreas dan rekan-rekan lainnya, dengan dinamisnya sekarang ini orang berjualan ya, itu kan sekarang produk-produk itu hampir semua orang, terutama dengan masa pandemi ini, orang akhirnya bereksplor. Jadi sekarang terutama dikaitkan dengan UMKM ini, jadi sekarang orang itu tidak perlu harus punya ruko, tidak perlu harus punya toko, dia bisa jualan dari rumah. Bisa jualan dari dari tempat yang
yang sebelumnya tidak bisa kita bayangkan itu dia akan bisa berjualan. Kalau dulu kan orang berpikirnya orang kalau mau berjualan harus punya tempat. Kalau sekarang kan udah enggak. Kita bisa berjualan di mana saja. Yang penting itu barang itu bisa kita capture, bisa kita foto, terus upload di aplikasi. Nah, intinya dengan omnichannel ini membuka peluang buat UMKM untuk bisa maju ke depannya dengan cara menjual produk-produknya tanpa harus dia punya modal dulu, tanpa dia harus punya lahan dulu. Yang penting adalah action dulu, gitu kan. Tapi di dalam koridor yang sudah ditentukan, artinya ketentuannya sudah jelas di situ. Gambar produknya harus jelas, harganya juga nggak fiktif, dan lokasi tempat tinggal berjualannya juga itu detail. Nah, ini artinya tantangan juga nih buat teman-teman ataupun masyarakat UMKM, bagaimana supaya bisa menarik konsumen melalui produk, melalui fasilitas omnichannel-nya. Kira-kira seperti itu ya Pak Ari ya? Iya, betul Pak. Oke. Itu aja Pak Andreas, tambahan dari saya. Makasih Pak Andreas. Oke, thank you Pak Patrick, luar biasa. Baik, teman-teman, apakah masih ada yang ditanyakan ke Pak Hari? Ini ada teman satu kampus saya kemarin, Pak Dr. Suwardi, silakan Pak. Oh, ya. Silakan Pak Dr. Suwardi. Biasanya beliau ini kan sangat vokal biasanya. Kayaknya masih. Silakan Pak Dr. Suwardi. Oh ya, baik, makasih Pak Ari. Memang ini nih, saya terima kasih nih atas undangan yang diberikan oleh Pak Ari dan rekan-rekan. Aduh, memang luar biasa dari malam era ini saya tidak beranjak ya dari awal sampai detik akhir ini untuk mendengarkan sharing dari rekan-rekan semua. Luar biasa. Saya terus terang dapat ilmu-ilmu baru ya. Dari apa yang mulai dari Pak Gavin tadi ya, kemudian sampai yang terakhir ya tadi dari Pak Ari, dan juga ketemu dari Bapak yang sebelum tadi saya lupa ya. Jadi intinya ya saya sangat apresiasi dari acara ini. Saya tentunya mendapat ilmu baru dari, apalagi yang terakhir nih, dari Omni ya, dari Omni. Memang tadi sudah disampaikan dan dijelaskan secara rinci ya oleh Bapak Andreas dan juga tadi Pak Patrick yang sudah menjabarkan. Ya secara sepintas memang dari katanya ya Omni memang melahap semuanya lah ibaratnya itu dari apa yang ada ya. Jadi kalau tadi Pak Ari mengilustrasikan dari karnivora dan herbivora, jadi antara dua ini mengilustrasikan sebagai manusia yang melahap habis. Jadi dengan adanya channel ini, maka kita akan terus aja melakukan dengan tanpa ada kekurangan satu apapun. Jadi baik yang tradisional maupun yang modern dan sekarang yang lagi gandrung adalah dengan sistem channel ini. Nah, memang kalau melihat dari perkembangan yang ada yang terakhir ini, memang kita tidak harus kalah ya dari kondisi apapun, dengan COVID juga, dengan pemasaran apapun juga memang harus sedapat mungkin kita dapat melakukan yang terbaik tentunya. Melihat dari potensi apa, peluang apa, dan tantangan apa, yang kita sebagai manusia yang dianggap sebagai omni itu, ya kita dapat mampu berpikir lebih panjang lagi dengan menghadapi kondisi yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan terus terang sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan semuanya. Salam sehat selalu dan sukses buat kita semua. Terima kasih Pak Andreas dan semuanya. Oke, terima kasih Pak Dr. Terima kasih Pak Dr. Suwardi. Ya. Terima kasih Pak Dr. Suwardi. Oke, teman-teman, Pak Hari masih ada lagi? Ya, saya kira cukup itu aja Pak. Terima kasih Pak Hari, luar biasa. Nanti kita akan tetap adakan teman-teman ya, setiap bulan itu ada, dan saya juga mengundang siapapun yang mempunyai materi, welcome.
dan kita tidak perlu banyak persiapan sebenarnya. Yang penting Bapak Ibu, teman-teman siap dengan materinya. Kita berikan waktu sebenarnya 30 menit sampai 45 menit lah ya, seperti itu. Dan itu sudah cukup karena tujuan kita adalah untuk exposure sebenarnya, karena dihubungkan dengan platform di LinkedIn yang mana kita akan lebih banyak nanti mendapatkan pengalaman, yaitu akun kita, profil kita ini akan lebih terlihat ya, lebih terlihat dan juga lebih luas jangkauannya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, masih ada satu lagi ya, masih ada satu lagi. Dengan hormat saya akan sebentar lagi saya akan mengundang ya teman saya yang luar biasa, Pak Aji, dan teman-teman yang masih ada di sini juga. Ini adalah suatu materi yang saya juga surprise ya. Ini sangat menarik menurut saya. Ya, menarik karena